Hey guys, welcome back ke Starlight Hero gitu. Nah, jadi ini udah tahun baru gitu ya. Jadi kita udah balik lagi bikin video karena kemarin tuh sempat libur gitu. Nah, jadi seperti biasa ya, karena ini kemarin udah lama nggak bikin giveaway ya. Jadi untuk kali ini aku akan bikin lagi giveaway-nya gitu. Nah, jadi sama untuk dua orang pemenang gitu. Nah, jadi dua orang yang beruntung. Masing-masing kali ini aku akan kasih 200.000 gitu. Nah, jadi untuk dua orang nanti akan dikasih 400.000 gitu. Nah, jadi beda dengan syarat yang sebelumnya. Kalau kemarin itu kan harus komen, like, and subscribe gitu. Nah, jadi kalau yang kali ini aku mau coba cara yang berbeda gitu. Nah, jadi aku pengen ngajak kalian itu sama-sama memulai tahun yang baru ini dengan kebaikan gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa drop di kolom komen gitu. Nah, jadi apa sih yang keinginan kalian yang pengen kalian lakukan untuk orang lain gitu. Nah, jadi contoh kalian pengen ngasih mama kalian apa gitu, atau pengen bikinin buat teman kalian apa gitu. Nah, jadi keinginan atau niat baik kalian terhadap seseorang yang dituju tersebut apa nih yang belum terwujud gitu. Nah, pengennya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian kebagian rezeki gitu. Nah, misalnya kalian yang beruntung ya, apa yang pengen kalian wujudkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin buat diri sendiri juga boleh gitu. Nah, jadi nggak harus ke orang lain gitu, kalian pengennya apa gitu. Nah, jadi kalian bisa bikin drop di kolom komen gitu. Nah, keinginan kalian gitu, karena keinginan nggak harus, niat baik itu nggak harus selalu ke orang lain gitu. Nah, jadi kita sendiri juga termasuk diri gitu. Nah, jadi keinginan yang baik itu yang ingin kita wujudkan kepada diri kita sendiri itu juga termasuk gitu. Nah, juga termasuk niat baik gitu ya. Jadi kalian nanti bisa drop dan aku akan pilih nanti di minggu depan seperti biasa gitu. Nah, jadi waktunya itu seminggu gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya ketemu video ini di hari 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya, kalian masih bisa drop gitu ya. Nanti aku akan kasih tanggal pengumumannya di kolom bawah gitu. Nah, jadi biar nggak bingung. Oke, jadi seperti biasa kita punya 3 file. Jadi dimulai dari kiri ke kanan juga seperti biasa gitu ya. Jadi yang pertama itu yang ini, kemudian yang kedua itu yang ini, kemudian yang ketiga itu yang ini gitu. Nah, jadi kita nggak akan channel untuk ininya, charms-nya gitu ya, kita nggak akan channel, nanti aku akan channel langsung dari Tero gitu. Nah, jadi seperti biasa juga aku akan drop untuk timestamp-nya itu di kolom komentar sama di kolom deskripsi di bawah gitu. Nah, jadi kalian bisa langsung setelah kalian pilih gitu, kalian bisa langsung klik untuk timestamp-nya di bawah. Oke, siap. Hai file 1, jadi untuk kalian yang pilih file 1, file 1 atau yang pilih queen yang ini gitu. Nah, jadi ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi ini kita agak gelap hari ini ya, karena aku baru pindah tempat gitu, dan lampunya ini kalau dibuka dia mantul gitu, jadi nggak kelihatan gambar kartunya gitu. Nah, jadi kita agak gelap dulu sementara waktu gitu ya. Jadi untuk file 1 ini sendiri gitu ya, jadi aku ngelihat ada banyak banget beberapa pihak lah ya yang terkait di file 1 ini gitu. Nah, jadi tergantung kalian nonton dari sisi yang mana gitu, tapi kalian semua ada di sini gitu. Nah, jadi aku melihat kalau beberapa, mungkin nggak semua tapi sebagian besar dari kalian yang pilih file 1 gitu ya, ada pernikahan yang akan hancur gitu. Nah, jadi memang judul hero kita hari ini, keinginan apa dari kalian yang akan terwujud ya di tahun ini gitu. Nah, segera gitu. Tapi kalian bisa dengerin dulu karena semua ini akan berakhir happy ending bagi masing-masing dari kalian gitu. Nah, jadi ada pernikahan yang akan hancur gitu. Nah, jadi ada pihak 1, pihak 2 yang udah married gitu ya. Jadi ada pihak 3 nih. Pihak 3-nya ini pihak yang menunggu untuk melanjutkan hubungan dengan salah satu dari pihak 1 atau pihak 2 ini gitu. Nah, jadi kita ngomongin pihak 1 sama 2 dulu. Nah, jadi ada sepasang, kita bilang suami istri gitu ya, atau feminin dan maskulin. Jadi kalian ini berada di pernikahan yang nggak harmonis menurut aku gitu. Nah, jadi pernikahannya ini apa ya, dibilang nggak harmonis amat ya enggak juga gitu, tapi dibilang yang super bahagia atau super perfect atau yang 80%-nya itu bahagia ya enggak juga gitu. Nah, jadi porsi besar dari pernikahan ini nggak bahagia gitu, dan
kalian merasa masing-masing dari kalian gitu ya, kalian atau pasangan kalian merasa toxic gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian istri, kalian merasa suami kalian itu toxic, tapi suami kalian juga merasa kalian itu toxic gitu. Nah, jadi nggak ada yang berjalan dengan benar di pernikahan ini gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa gitu ya, aku akan jelasin. Nggak ada yang salah dengan individu kalian masing-masing sebenarnya menurut aku gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kalian lihat di sini ya, di sini ada King of Pentacles ya, ini sang suami. Kemudian sang istri ini adalah Queen of Swords gitu. Nah, jadi kalian punya perangai atau punya karakter yang berbeda satu sama lain gitu. Nah, sang istri sendiri sebenarnya lebih lebih kekeh dalam berpendapat gitu ya. Mungkin suaminya merasa dia tuh egois, kepala batu gitu ya, susah banget dikasih tahu gitu. Nah, padahal si istri ini sebenarnya hanya kekeh terhadap apa yang dia rasa benar gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya sang suami ngomong ke dia apa gitu ya, yang nggak masuk otaknya dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena nggak masuk di logiknya dia gitu. Nah, sedangkan sang istri merasa bahwa aduh nih sang suami taunya foya-foya, pengen beli barang yang mahal, harus ngikut tren. Jadi orang kalau bahasa orang sekarang tuh bilangnya istrinya bilang suaminya itu kayak FOMO gitu ya, fear of missing action gitu, fear of missing out gitu. Nah, jadi padahal suaminya merasa bahwa ya kita hidup masa muda tuh cuman seberapa gitu ya, kalau punya uang ya harus dinikmati gitu, nggak boleh terlalu pelit terhadap diri sendiri, karena kalau enggak hidupnya tuh jadi nggak berarti dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan dua individu di sini gitu. Nah, tapi respon kalian terhadap satu sama lain yang bikin hubungan ini nggak bisa berjalan dengan baik dan benar gitu. Nah, dan perbedaan karakter kalian yang istilahnya penyesuaiannya itu nggak terlalu compatible gitu. Nah, jadi itu yang bikin kalian itu jadi kayak nggak cocok lah, sering kayak berantem lah dan lain-lain lah gitu ya. Jadi terjadilah disfungsi yang ada di dalam hubungan kalian gitu. Nah, jadi aku cerita backgroundnya biar kalian tahu kalau ini memang hal kalian gitu. Nah, jadi pernikahan yang ada sekarang ini akan hancur gitu. Kenapa? Karena kalian itu, kalian berada di relationship yang base-nya ini atau dasarnya ini adalah the devil gitu. Nah, dua individu ini sebenarnya nggak ya seperti aku bilang nggak salah gitu, tapi ada disfungsi yang terjadi karena perbedaan yang tadi itu gitu ya. Dan sang istri ini merasa bahwa dia ini sudah mati-matian menjaga atau memprovide dan lain sebagainya gitu ya, berkorban lebih banyak demi pernikahan atau keluarga ini, sedangkan si suaminya ini dia merasa bahwa suaminya ini nggak bersumbangsi sama besar atau lebih besar gitu ya. Jadi at least sama pun enggak menurut istrinya gitu ya. Jadi ini akan hancur gitu. Nah, dan sorry to say gitu ya, mungkin beberapa dari kalian baik maskulin atau feminin, kalian ini sudah punya jalan keluar kalian masing-masing gitu ya. Jadi jalan keluar itu dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi kalian sudah punya next relationship atau planning yang sudah kalian bikin gitu ya, relationship yang sudah ada bahkan sebelum pernikahan ini hancur gitu, kalian udah punya gitu. Nah, jadi walau mungkin nggak semua tapi sebagian besar itu sudah punya gitu. Nah, jadi begitu kalian pecah atau berhenti di pernikahan yang ini, kalian udah punya next relationship yang bisa kalian jalani gitu. Nah, itulah yang bikin adanya pihak ketiga tadi gitu. Nah, untuk pihak ketiga ini gitu ya, jadi si pihak ketiga ini akan mengalami sebuah pernikahan yang disebabkan oleh pecahnya suatu pernikahan yang sebelumnya gitu. Nah, jadi aku nggak bilang pihak ketiga ini kayak pelakor atau lain sebagainya, enggak. Jadi dia memang hanya berada memang kebetulan dia berada di posisi ketiga gitu. Nah, tapi bukan dia yang mengakibatkan hancurnya pernikahan tersebut gitu. Nah, jadi dia hanya kayak yang ngejemput lah istilahnya ya, yang ngejemput gitu. Nah, jadi jangan kalian jadi saling menghujat kalau misalnya kalian udah tahu pihak ketiga ini siapa gitu. Nah, jadi memang pernikahan ini sudah memang harus berakhir gitu. Kenapa? Karena base-nya ini adalah the devil, dan sebuah relationship, mau kalian menikah atau pacaran ataupun kakak adik atau orang tua dan anak, kalau base-nya adalah the devil, itu pasti akan selalu ada disfungsi gitu. Nah, jadi selalu ada hal yang nggak beres yang terjadi di dalam
hubungan itu gitu. Nah, jadi kembali lagi nanti si pihak ketiga ini akan melangsungkan pernikahan. Jadi ada pernikahan yang terjadi bagi si pihak ketiga. Nah, jadi setelah 1 dan 2 ini pecah, nanti salah satu akan melanjutkan dengan pihak ketiga gitu ya. Nah, sedangkan terhadap pihak ketiga ini sendiri base-nya itu adalah Two of Cups gitu. Nah, jadi pernikahan yang selanjutnya ini akan lebih harmonis gitu. Lebih harmonis karena yang pertama itu dilandasi oleh Two of Cups. Jadi rasa cinta mereka masing-masing itu lebih compatible gitu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi nggak terlalu compatible, jadi sering berantem gitu ya. Yang kedua ini lebih compatible gitu. Nah, jadi itu yang bikin keluarga mereka itu lebih harmonis gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngomong atau berpendapat atau bertukar pikiran atau yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak memprovide segala hal gitu. Nah, yang 2 dan 3 ini lebih compatible gitu, respon mereka lebih similar atau sama, jadi konfliknya itu agak jarang terjadi gitu. Nah, dan untuk pihak kedua dan ketiga sendiri di sini gitu ya, jadi aku ingatkan, jadi sebelum kalian menikah gitu ya, jadi bukan hanya pihak ini, kalau misalnya kalian punya saudara atau punya orang tua yang mau merit lagi gitu ya, atau mungkin kalian sendiri gitu mau merit lagi gitu ya, atau siapapun lah yang nonton video ini gitu. Nah, pastikan dulu kalian sudah istilahnya stabil sebelum menikah gitu ya. Jadi stabil itu dalam artian sanggup nggak kayak membiayai pernikahan ini gitu. Nah, kemudian sanggup nggak kayak misalnya ngebesarin anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi istilahnya kewajiban dan tanggung jawab serta hak kalian sebagai suami istri dan orang tua itu bisa nggak dijalani dengan baik dan benar gitu. Nah, karena sebenarnya kalau menurut aku ya, aku nggak tahu menurut kalian gitu, karena menurut aku pernikahan itu ketika seseorang menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami, sudah langsung muncul hak-hak dan kewajiban mereka yang harus mereka lakukan dan terima gitu. Nah, jadi kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak, dan timbal balik lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan cuma modal cinta doang gitu. Nah, jadi aku bukan tipe orang yang merit karena modal cinta doang gitu. Nah, jadi nggak harus materialistis, tapi harus juga realistis gitu ya. Jadi mungkin kalian ada yang nggak setuju dengan aku gitu ya, silahkan gitu, namanya itu opini atau pendapat kita masing-masing gitu. Tapi aku merasa kewajiban atau hak itu langsung muncul ketika kita merit gitu. Bahkan sebelum kita merit, kita jadi murid juga ada hak dan kewajiban, kita jadi karyawan juga ada hak dan kewajiban, kita jadi siapapun ada hak dan kewajiban gitu ya. Jadi jangan nanti udah merit ya 2 dan 3 ini jadi kacau balau gitu, karena realitanya itu nggak sesuai dengan apa yang kalian lihat sebelum menikah gitu. Nah, jadi ini aku bukan bilang si pihak kedua dan ketiga ini jelek atau apa gitu. Nah, jadi itu cuman reminder doang gitu ya, cuman mengingatkan karena kalian ini mau menikah gitu. Menikah itu punya suatu field lagi yang beda gitu. Nah, jadi pastikan semuanya itu lancar gitu dan smooth gitu, stabil. Jadi bangun, kalau misalnya kalian udah gagal sekali gitu ya, bangunlah relationship selanjutnya itu dengan fondasi yang lebih mapan atau lebih stabil lagi gitu. Nah, jadi biar nanti ujung-ujungnya nggak ini lagi gitu. Nah, kalian kan nggak mau jadi kayak kedua kali atau kayak ketiga kali. Kalian tahu lah ya contohnya siapa yang sampai berkali-kali itu gitu. Jadi jangan yang seperti itu gitu. Nah, jadi kalian pastikan kalau kalian itu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan ini stabil dulu gitu. Jadi biar semuanya ini juga berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kalian juga mau bahagia kan. Jangan keluar dari satu yang tidak bahagia masuk lagi ke yang lain. Tetap sama nggak bahagia tuh nggak ada gunanya sebenarnya menurut aku gitu. Nah, dan untuk 2 sama 3 ini sebenarnya overall nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, karena base kalian itu juga lebih kokoh istilahnya gitu. Dan sebenarnya si pihak ketiga ini udah lama punya keinginan pengen melanjutkan pernikahan dengan pihak kedua ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, nah jadi 3 pihak ini sebenarnya sudah sama-sama nggak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama karena konflik yang terjadi gitu. Nah, pihak ketiga ini juga nggak terlibat langsung
dengan dua pihak ini gitu, hanya dengan salah satu dari mereka, tapi dia juga kena sindrom nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia ini mikir kapan sih gue dikasih status formal gitu ya, dinikahin dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi keinginan kalian ini tiga-tiga akan bisa tercapai karena pihak satu pun, pihak yang ditinggalkan pun sebenarnya sudah punya apa ya, mental dan pikiran yang stabil atau mantap untuk berpisah gitu. Nah, jadi masing-masing dari kalian, pihak satu, pihak kedua, dan pihak ketiga, keinginan kalian ini semua akan tercapai tapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, dan semuanya ini akan membawa kebaikan kepada kalian. Nah, jadi aku akan ngomongin soal pihak yang pertama gitu. Pertama itu yang single ya, jadi yang setelah berpisah itu single, jadi nggak ada pasangannya. Kalau 2 sama 3 tadi kan akan lanjut ke hubungan selanjutnya, tapi yang pertama ini kan kita belum bahas gitu ya. Jadi untuk pihak yang pertama, di tahun ini juga kalian nanti akan ketemu seorang pengganti gitu. Nah, dan penggantinya ini akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Nah, jauh lebih baiknya itu dalam konteks apa? Nah, mereka ini lebih mensupport kalian dan lebih kayak punya apa sih namanya, pemikiran dan mental dan fisik yang lebih stabil dalam tanda kutip, yang kompatibel dengan kalian gitu. Jadi kenapa dengan tanda kutip? Karena yang pertama itu kan nggak stabil tapi terhadap kalian gitu ya. Jadi respon seseorang terhadap A dan respon seseorang terhadap B bisa beda gitu. Nah, dan yang akan datang ini responnya itu kompatibel sama kalian gitu. Nah, yang akan bikin perjalanan hubungan kalian atau relationship kalian itu selanjutnya menjadi lebih stabil dan bahagia gitu ya. Dan orang ini sebenarnya datang dari background atau latar belakang yang hampir-hampir mirip gitu. Hampir-hampir mirip itu adalah dia ini single ya, kemudian mapan secara finansial, dan orangnya ini apa ya, mereka ini sebenarnya tinggal nggak berdekatan dengan keluarga gitu. Jadi mereka terbiasa punya hidup yang merantau, atau mungkin kalau nggak merantau juga mereka terbiasa hidup sendirian, mengurus diri mereka sendiri dan sejenisnya gitu ya. Jadi mereka punya background yang hampir sama dengan kalian gitu. Dan kalian kalau misalnya nonton video ini, kalian udah punya rencana atau udah mantap mau bercerai gitu ya, ingat bahwa kalian ini harus simpan uang yang cukup bagi kalian untuk keluar dari pernikahan ini gitu. Nah, jadi jangan karena emosi semata kalian pergi tapi kalian nggak punya bantalan, kalian nggak punya safety net. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tinggal sendiri itu jauh lebih sulit ya daripada di dalam pernikahan gitu. Nah, mungkin beberapa ada yang lebih gampang gitu, yang mungkin standar hidupnya itu memang udah terbiasa apa ya, nggak banyak syarat-syaratnya gitu ya. Jadi mungkin itu lebih gampang bagi kalian gitu. Tapi ada beberapa kalian harus ingat, pokoknya untuk semualah dari kalian harus ingat untuk simpan uang, karena relationship selanjutnya itu akan datang nggak instan gitu ya. Jadi harus nunggu dulu beberapa waktu. Jadi kalian harus punya bantalan untuk diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang selama ini kalian dapat uang jajan dari suami kalian dan harus kembali bekerja gitu ya, kalian harus cari dulu pekerjaannya, tempat tinggalnya, transportnya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus punya plan gitu. Nah, jadi jangan nggak stabil kemudian kalian pergi gitu aja gitu, nanti kalian menderita gitu ya. Dan relationship selanjutnya yang akan datang ini fondasinya itu benar-benar amat sangat stabil sekali gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang nggak stabil hidupnya selama masa transisi tersebut, ketika kalian ketemu sosok yang baru ini, hidup kalian akan berubah 180 derajat gitu ya, akan menjadi stabil. Dan stabilnya itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena stabilnya itu bahkan lebih stabil daripada kondisi stabil kalian yang pernah kalian lewati gitu. Nah, jadi sosok yang selanjutnya ini memang benar-benar oke banget, top banget gitu ya. Mereka punya bantalan yang bahkan kalian mau jatuh sampai gimana juga nggak akan terasa tidak nyaman karena sudah sestabil itu gitu. Nah, kemudian sosok yang baru ini juga nggak neko-neko gitu. Jadi mereka bukan orang yang suka basa-basi, kemudian bukan juga orang yang suka kayak bohong-bohong gitu. Ada yang mungkin sering bohong dan lain sebagainya, banyak alasan dan lain-lain. Enggak, yang ini enggak gitu ya. Enggak basa-basi, kalau dia mau A ya dia kasih tahu A, enggak ada B, mau kemana langsung ya. Mau ke A ya ke A, mau ke B ya ke B gitu. Mereka akan terus terang kasih tahu ke kalian tanpa bikin kalian
bingung gitu ya. Kemudian satu hal lagi, jadi untuk relationship yang baru ini gitu ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada triple 7 gitu. Nah, jadi di sini ada 7, kemudian di sini juga ada 7, kemudian satu lagi juga ada 7 gitu. Nah, jadi bagi kalian yang percaya dengan angel number gitu ya, jadi kayak nomor dari malaikat gitu ya, angel number biasa kalau kita sebutnya gitu. Nah, jadi ini adalah triple seven gitu. Triple seven sendiri dalam garis besar dikatakan bahwa para angel ini bertepuk tangan atas keberhasilan kalian gitu. Nah, jadi bagi kalian yang sudah dengan berani keluar dari relationship ini, mereka itu pengen kalian tahu bahwa mereka itu ngejagain kalian gitu dan mensupport semua keputusan dan apa yang ingin kalian kerjakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum punya relationship next yang bisa kalian lanjutkan, jangan merasa takut gitu karena kalian terproteksi ya. Jadi kalian itu protected gitu. Nah, jadi nggak ada yang perlu kalian takutkan. Yang penting kalian merasa bahwa kalau kalian telah berjalan sesuai dengan hati nurani kalian dan berjalan sesuai kebaikan, ya udah gitu. Kalian hanya perlu tahu bahwa kalian itu akan selalu dilindungi oleh para angel ini gitu. Nah, jadi itu untuk generalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih detail lagi, artinya kalian bisa Google, kemudian kalian bisa masukin angel number 777 ya, 777 gitu, nanti akan keluar hasil-hasilnya gitu. Atau misalnya kalian ada yang tahu meaning lain atau arti lain dari 777 ini, bisa juga drop di kolom komen di bawah gitu. Jadi biar teman-teman kita yang lain juga tahu gitu. Nah, jadi bisa saling support dan lain sebagainya juga gitu. Nah, jadi itu aja sih untuk hal satu yang bisa aku sampaikan gitu ya. Jadi semoga bermanfaat gitu ya. Kemudian terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai PAL 2. Jadi untuk kalian yang pilih PAL 2, PAL 2 atau yang pilih ini, jadi ini adalah Queen of Hearts ya. Jadi ini adalah reading kalian gitu. Nah, tapi sebelum aku beberin reading kalian gitu ya, jadi kalian perlu untuk lihat file 1 setelah kalian nonton yang ini gitu. Kenapa? Karena ceritanya ini hampir sama gitu dan possibility-nya gede banget kalau file 1 dan file 2 itu berhubungan gitu. Nah, jadi kalian habis nonton yang ini, nonton yang file 1, jadi biar kalau ada informasi yang kalian perlu tahu yang nggak disebutkan di file 2 itu, kalian bisa dapetin di file 1 gitu ya. Oke, kemudian untuk hal 2 sendiri, jadi untuk hal ini aku ngelihat di satu deck ini ya, satu set kartu ini aku ngelihat pikiran dan perasaan dua orang yang berbeda di saat yang bersamaan gitu. Nah, jadi ini adalah berhubungan dengan relationship yang terjadi di antara seorang pria dan wanita gitu. Nah, jadi di sini ada seorang cowok gitu ya. Aku nggak tahu kalian nonton dari point of view atau sudut pandang yang mana gitu. Nah, kalian sesuaikan sendiri dengan kondisi kalian. Jadi di sini ada seorang cowok gitu ya. Jadi cowoknya ini udah punya istri gitu ya. Aku akan terus terang. Jadi cowoknya ini udah punya istri gitu. Nah, dan cowoknya ini kayak apa ya? Kayak galau gitu, ngasih sinyal ke kalian gitu ya. Jadi kayak on off gitu. Nah, jadi kadang kalian ngerasa dia suka, kadang kalian merasa dia nggak suka gitu ya. Dan sedangkan ya di kalian juga seperti itu sebenarnya. Jadi kalian kayak, karena kalian bingung gitu ya, dia sebenarnya suka apa enggak sih, dia suka apa enggak gitu, kadang suka kadang enggak gitu. Jadi kalian juga kayak sinyal reseptor kalian itu juga kayak on off gitu. Nah, jadi respon yang kalian berikan itu juga kayak on off ke mereka gitu ya. Dan kalian ini berada, mungkin nggak semua sih, tapi sebagian besar dari kalian berada di titik dimana alah gue capek lah nungguin dia gitu ya. Kalian tahu sebenarnya ini dia udah punya pasangan gitu ya, tapi karena mereka ngasih sinyal ke kalian, jadi kalian merasa kayak aduh gue capek lah nungguin dia gitu ya, on off ya. Gue juga nggak suka amat sama dia gitu. Kalau dia mau ya udah terserah, kalau nggak mau juga ya udah terserah gitu. Gue nggak mau apa sih namanya, ribet mikirnya gitu ya. Jadi kalian sebenarnya respon kalian itu seperti itu gitu. Dan di tahun ini gitu ya, especially tahun inilah, aku nggak mau sebut karena ini readingnya timeless sebenarnya gitu. Nah, jadi di tahun ini akan ada hal yang terjadi gitu di antara kalian gitu ya. Jadi si cowok ini akan pisah dari pasangannya gitu. Nah, akan pisah dari pasangannya yang sekarang gitu, tapi dia nggak akan ngasih tahu dulu ke kalian gitu. Nah,
tapi dia akan deketin kalian gitu dengan kalian tahu bahwa status dia itu udah married gitu ya, tapi dia akan deketin kalian gitu, dan kalian akan dapat kejelasan somehow dari si cowok ini bahwa oh ternyata dia itu memang beneran suka sama gua gitu ya. Dan ini si cowok ini pada akhirnya dia akan putus sama pasangannya gitu, tapi dia nggak akan kasih tahu kalian terlebih dahulu gitu. Nah jadi ketika mereka datang jadi kayak confess ke kalian dan lain sebagainya gitu, dia akan ngasih dia akan masih berada di status meritnya dia gitu, tapi kalian akan mereka akan curhat atau cerita ke kalian bahwa seberapa nggak bahagianya dia sama pasangan dia yang sekarang, kemudian sama pernikahannya dia yang sekarang gitu ya. Jadi salah satu dari kalian itu sudah punya anak. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi judgment ini bisa merepresentasikan banyak hal. Salah satunya adalah pernikahan dan juga perceraian. Tapi mostly sih dia perpisahan di antara dua individu gitu. Dan kalau kalian lihat di sini ini ada gambar anak kecil gitu ya. Tapi representasi itu juga sebenarnya tergantung dengan kartu yang lainnya gitu. Tapi di sini adalah dia menggambarkan perceraian gitu, dan ada anak yang terkait di sini gitu. Nah, jadi salah satu dari kalian yang cowok atau yang cewek udah punya anak gitu. Nah, jadi ketika mereka datang itu mereka akan cerita ke kalian gitu ya, oh gue udah married gitu, tapi gue nggak bahagia sama pernikahan gue, begini begitu. Dia akan bilang kayak pasangan dia itu toxic gitu. Nah jadi kalian akan tahu lebih jelas lagi dia itu sebenarnya orang yang seperti apa. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku merasa bahwa sekarang ini ya, sejauh ini kalian nggak terlalu tahu dia ini orangnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian tahu kayak dia itu kayak punya idea kalau dia tuh nggak bahagia gitu, tapi hanya the slightest idea bahwa oh dia nggak bahagia, tapi kenapa, gara-garanya apa gitu, ini belum tahu gitu. Jadi kebenarannya ini belum terbuka, dan ini akan terbuka di tahun ini gitu, segera gitu ya. Jadi si cowok ini, bagi kalian yang belum tahu ya, atau mungkin kalian mau nyari konfirmasi gitu, nah si cowok ini sebenarnya adalah seseorang yang stabil gitu. Aku merasa bahwa kalian merasa si cowok ini bukan tipe orang yang punya bantalan yang stabil gitu ya, bukan datang dari keluarga yang mapan gitu, tapi sebenarnya cowok ini udah super mapan banget gitu. Nah dan walaupun dia mapan gitu ya, tapi dia itu tetap kerja gitu, tetap kerja keras banting tulang. Jadi kerjanya bukan cuma yang ya jasoso gitu, bukan yang kayak gitu ya. Dia tipe yang memang bekerja keras gitu. Nah dan dan kalian mungkin merasa ya dari cerita-cerita dia itu, kalian mungkin merasa bahwa dia ini orangnya pelit gitu ya. Tapi kalian perlu tahu dia ini pelit dengan pasangan dia yang sekarang gitu. Kenapa? Karena memang dia ini nggak suka sama pasangannya yang sekarang gitu. Nah jadi dia nggak mau gelontorin duit gitu ya, atau ngabisin duit bagi pasangan dia yang sekarang gitu. Dia merasa kayak gue tuh nggak suka sama lo gitu. Jadi kenapa gue harus ngabisin duit gitu ya buat lu kayak enjoy life dan lain sebagainya gitu. Nah memang dia ngelakuin kayak tanggung jawabnya dia gitu, tapi ya hanya sebatas itu. Dia merasa nggak rela bahwa gue nggak rela ngabisin duit buat lu gitu, gue nggak bahagia gitu di pernikahan ini gitu, dan itu haknya dia gitu. Tapi kalau misalnya just in case kalian merasa dia ini orangnya pelit, sebenarnya enggak. Nah jadi di hal satu itu aku ada bilang juga, ini berlaku sama untuk kalian ya, di respon seseorang itu berbeda terhadap masing-masing orang. Jadi respon misalnya respon aku terhadap si A dengan respon aku terhadap si B itu belum tentu sama gitu. Itu semua tergantung dengan masing-masing output yang diberikan oleh masing-masing orang ini gitu. Nah mungkin ke A aku bisa jadi toxic tapi ke B enggak, dan bisa jadi aku ke C enggak toxic tapi aku ke D dianggap toxic gitu. Nah jadi semua ini tergantung dari respon dan POV orang masing-masing gitu. Nah dan ini orang yang mapan, sangat-sangat mapan, dan mereka nggak akan pelit ke kalian gitu ya. Jadi kalian nggak perlu takut kayak aduh gue ngerasa dia pelit gitu, tapi mereka akan royal. Kenapa? Karena mereka memang benar-benar suka dengan kalian, sincere gitu ya. Dan jadi aku akan ambil ini. Jadi si cowok ini base dari pernikahan dia atau relationship dia yang sekarang dengan pasangan dia itu adalah the devil gitu. Nah dan the devil ini kalau relationship apapun, kayak relationship pernikahan, pertemanan, atau kayak pacaran, orang tua dan lain sebagainya, selama base-nya adalah the devil, ini nggak akan bertahan gitu ya. Kenapa? Karena ini amat sangat toxic sekali gitu. Dan
mereka akan segera keluar dari relationship ini dan melanjutkan relationship dengan kalian gitu. Nah, jadi kalau kalian merasa bahwa oh, ini cowok ini nggak punya plan apa-apa gitu terhadap gua gitu ya, kalian akan terkejut. Kenapa? Karena ketika mereka datang nanti, mereka udah ada kayak segelintir plan atau segelintir kayak rencana-rencana yang udah mereka susun di belakang kalian tanpa kalian ketahui, yang bertujuan untuk ngejadiin hubungan ini kayak official gitu. Nah, dan pada saat mereka datang itu kayak ngebeberin rahasia tersebut ke kalian, kalian baru akan punya respon kayak ternyata gitu ya, gue selama ini salah menilai dia gitu. Nah, karena ini bukan seseorang yang punya plan. Jadi kenapa aku kasih tahu kalian ini? Karena aku merasa bahwa kalian ini sebenarnya apa ya, agak-agak merasa bahwa kalian itu kurang mendapatkan sinyal-sinyal dari mereka akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi kalian merasa kayak kalian kayak punya tanda tanya kayak apa mereka udah move on atau gimana, atau mereka udah balik lagi kayak sama pasangan mereka yang sekarang udah baik-baik aja atau gimana gitu. Nah, jadi walaupun kalian bilang kayak duh gue nggak peduli ya, tapi tetap rasa penasaran itu ada, terlepas dari kalian pedulinya itu banyak apa enggak gitu, tapi somehow kita tetap punya rasa seperti itu gitu. Nah, jadi kalian perlu tahu hal ini gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang terjadi di belakang kalian yang kalian itu nggak tahu gitu. Nah, dan ya seperti itu gitu. Nah, dan aku merasa kalian bisa lanjutin ke PAL 1 ya, karena di PAL 2 ini nggak terlalu banyak yang bisa aku sampaikan. Kenapa? Karena di PAL 1 itu udah aku ubek-ubek semua gitu. Nah, jadi setelah dari sini kalian bisa lanjut langsung ke PAL 1 gitu. Nah, karena cerita lengkapnya itu ada di situ gitu. Jadi ya udah, aku akan tutup reading kalian sampai di sini gitu. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hey PAL 3, jadi untuk kalian yang pilih PAL 3 atau PAL 3 atau yang pilih yang ini, jadi ini Queen atau Princess ya. Yang ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi dengan topik kita yang hari ini, keinginan kalian akan segera tercapai gitu ya. Jadi aku merasa bahwa PAL 3 ini ada sebuah sakit hati yang tertinggal di dalam diri kalian gitu. Nah, jadi ini berhubungan dengan hubungan antara seorang pria dan wanita gitu. Nah, jadi aku merasa sebagian besar dari kalian yang pilih PAL 3 itu sebenarnya melihat dari point of view atau sudut pandang sang wanita pertama gitu ya. Jadi ada 3 orang di sini, jadi ada yang pertama, kedua, dan ada yang ketiga. Nah, jadi aku akan bahas dulu yang pertama dengan yang kedua. Nah, yang pertama dan yang kedua ini adalah sepasang suami istri atau sepasang kekasih yang dekatnya itu kayak suami istri. Tapi itu dulu ya. Jadi sekarang relationship ini sudah berakhir gitu. Nah, jadi mungkin kalian akan dapetin juga klarifikasi yang kalian perlukan di sini gitu ya. Jadi aku akan cerita dulu dikit basic dari relationship ini gitu. Nah, jadi relationship ini aku merasa bahwa kalian ini ya, wanita dari pihak pertama, aku merasa bahwa kalian ini sebenarnya datang dari keluarga yang backgroundnya ini mapan gitu. Nah, jadi kalian punya kenyamanan yang bisa kalian jalani di dalam hidup kalian sebelum kalian bertemu dengan sosok si nomor 2 ini. Nah, pihak kedua ini adalah cowok ya. Jadi cowok ini later akan jadi pasangan atau suami kalian gitu. Nah, dan ketika kalian menemukan ya, jadi menemukan bukan bertemu gitu ya. Jadi kenapa aku bilang menemukan? Karena aku akan jelasin nanti. Jadi aku agak-agak greget ya dengan cerita PAL 3 ini gitu. Nah, jadi ketika kalian menemukan si cowok ini, nah cowok ini sebenarnya berada di state yang atau kondisi yang jauh di bawah kalian gitu. Nah, jadi istilahnya cowoknya ini hancur banget gitu ya. Jadi hancur dalam sisi finansial, hancur dalam pola pikir, sudut pandang, mentalnya itu nggak terlalu bagus lah ya. Jadi kayak mungkin karena kesusahan atau kesulitan yang sudah mereka jalani bertubi-tubi gitu ya di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu jadi kayak agak gimana sih, pola pikirnya itu agak kurang-kurang bener gitu nah ya. Jadi dan mereka itu juga kayak istilahnya mungkin nggak semua ya, tapi ada kebanyakan dari mereka yang ada di PAL 2 ini udah hampir luntang-lantung sebenarnya menurut aku gitu. Nah, jadi nggak punya tempat tinggal yang stabil, nggak punya keluarga yang stabil. Keluarga dalam artian orang tua yang stabil, atau kayak mungkin relationship
kakak adik yang stabil gitu ya, nggak punya penghasilan yang stabil, nggak punya macam-macam yang stabil, pokoknya hidup mereka itu sangat unstable gitu. Nah, dan ketika kalian bertemu dengan si cowok ini, ya ini sebenarnya ini bukan salah kalian gitu ya, tapi memang base atau basic dari diri kalian itu adalah Queen of Cups gitu. Nah, jadi energi kalian yang paling besar itu adalah Queen of Cups ya, tapi Queen of Cups-nya ini jatuhnya itu jadi ke si cowok ini gitu. Nah, jadi sifat nurturing kalian, sifat providingnya kalian, jadi kayak kalian support mereka, kalian kayak membiayai mereka juga, kalian juga kayak ngebenerin pola pikirnya mereka gitu ya. Jadi jatuhnya ini ke si cowok ini gitu. Nah, sedangkan si cowok ini adalah cowok yang amat sangat gede red flag-nya gitu. Nah, tapi kalian nggak tahu gitu. Nah, jadi ketika kalian sudah berhasil, istilahnya long story short gitu ya, kalian udah berhasil kayak ngebagusin hidupnya si cowok inilah gitu, istilahnya rangkumannya gitu ya, si cowok ini malah ngancurin hubungan kalian berdua gitu. Nah, jadi cowok ini adalah tipe cowok yang kalau aku bilang sih dia nggak mau hidup susah gitu. Nah, jadi banyak cuman cuap-cuap doang gitu ya, tapi nggak mau hidup susah gitu, terlihat dari kartu yang ada di sini gitu. Nah, jadi ini orang nggak mau ngejalanin hidup yang berliku-liku, kayak hidup susah gitu demi ngedapetin apa yang mereka mau. Mereka tuh nggak mau gitu. Mereka tuh maunya instan, kemudian mereka tuh maunya gampang gitu ya, maunya cepet gitu. Nah, dan nggak mau yang susah-susah, pokoknya mau yang langsung dipikir aja udah langsung muncul gitu ya. Jadi padahal di realita tuh nggak ada hidup yang kayak gitu. Nah, bahkan orang yang udah kaya pun mereka tuh udah ngejalanin perjalanan yang lumayan gitu demi ngumpulin kayak wealth-nya gitu atau kekayaan mereka gitu. Nah, dan nggak ada castle yang atau istana yang dibangun langsung mikir aja langsung udah muncul gitu, nggak ada. Bahkan harus dimulai dari kayak fondasinya dulu, kemudian masukin tancepin besinya dulu, baru kemudian dicor batanya satu-satu dan lain-lain gitu. Nah, kalian bayangin mau ngebangun castle itu sesusah apa, selama apa gitu. Bahkan kalau ngebangun rumah yang cuma satu lantai standar biasa kayak basic gitu aja harus berbulan-bulan gitu. Nah, tapi cowok ini nggak bisa punya apa ya, kan gue jadi hilang nih ininya vocabnya. Jadi dia nggak bisa hidup yang susah kayak gitu. Nah, dan kalian ini karena nggak ngelihat red flagnya dia, dan karena kalian Queen of Cups, kalian sayang sama dia, kemudian appreciate dia, kemudian cinta sama mereka gitu ya. Jadi kalian yang jadi berusaha mati-matian banting tulang gitu demi ngasih lifestyle yang dia mau gitu. Istilahnya cowok ini toxic banget gitu ya. Dan karena kalian nggak tahu ya, kalian ini gitu. Nah, kalian jadi memprovide kehidupan luxury-nya mereka gitu. Jadi mungkin kalian merasa bahwa tapi gue nggak provide dia lux amat gitu ya. Tetap aja gitu, itu udah lux gitu ya. Di standar lux itu kan punya standar macam-macam gitu. Nah, tapi kehidupan yang kalian kasih untuk si cowok ini sebenarnya udah termasuk luxury dari mereka yang nggak punya apa-apa, yang nggak stable hidupnya jadi stable, punya rumah, punya mobil, punya usaha bahkan ya, dan punya ya gampang lah dapat apa-apa gitu. Nah, tapi malah mereka hancurin gitu. Nah, dan mereka itu ngancurinnya bukan ini ya, bukan nanggung-nanggung gitu. Nah, dari rumah, dari mobil, dari usaha, bahkan dari sampai kayak hati kalian itu juga mereka kayak hancurin sampai berkeping-keping gitu. Nah, jadi ini ada the tower di sini gitu. Dan mereka tuh nggak merasa bersalah sama sekali gitu ya. Jadi ini yang bikin kesel sebenarnya. Jadi aku ngerti kenapa kalian kesel, karena aku ngelihatnya juga energinya ini ngeselin gitu. Nah, maksudnya lu sadar nggak sih gitu, lu tuh dari ini gue apa ya ngomong kasarnya itu, lu tuh nggak tahu diri gitu. Nah, tapi kenapa lu sampai sanggup bikin hal yang seperti itu ya? Tapi mereka ini udah ngancurin hubungan itu, malah mereka itu kayak bergaya kayak mereka tuh single gitu. Dan mereka ini yang lebih parahnya lagi, mereka punya apa ya, punya relationship di atas kehancuran relationshipnya kalian gitu. Nah, jadi relationship mereka itu berjalan sebelum relationship kalian hancur gitu. Nah, relationship baru mereka dengan pihak si ketiga ini gitu ya. Jadi mereka punya relationship ini sebelum relationship kalian hancur gitu. Nah, setelah menyebabkan ketidaknyamanan yang amat sangat pada kehidupan kalian gitu, mereka ini punya audacity yang luar biasa, yang kayak ya bukan salah gua kalau lu hancur gitu ya.
dan mereka langsung kayak move on gitu aja gitu. Dan ini yang bikin sakit hati sebenarnya gitu. Nah, dan somehow di diri kalian ini kalian punya keinginan yang gue pengen sih lihat relationship mereka itu hancur gitu. Nah, dan aku nggak merasa ini, maksudnya aku nggak judgy gitu ya. Jadi kalau aku seperti kalian menjalani apa yang kalian jalani gitu, nah aku juga mungkin bisa atau mungkin punya keinginan yang seperti itu gitu. Nah, kalau kata orang ya kadang-kadang ya, dipukul itu maksudnya sakit fisik itu nggak terlalu sakit, sakit hati itu lebih sakit daripada sakit fisik gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat kadang-kadang ada orang kayak nusuk orang lain gitu, itu sebenarnya gara-gara apa? Coba deh kalian iniin, banyak kan itu karena sakit hati gitu. Nah, jadi ya itu gitu. Nah, dan kalian punya keinginan itu somehow gitu ya. Jadi kayak gue pengen lihat dia hancur gitu. Nah, dan tahun ini kalian akan ngeliat gitu. Nah, dan ini akan jadi rahasia yang terbuka bagi kalian. Bahkan sebenarnya kalau aku nggak tahu kalian di state yang atau di titik poin perjalanan yang mana gitu, tapi di sini aku ngelihat sebenarnya relationship ini juga udah hancur gitu. Nah, udah kayak apa ya, udah kayak di ambang-ambang kehancuran di saat kalian ngelihat video ini gitu. Nah, dan yang bikin kalian lebih kesel sebenarnya ya, setelah mereka keluar dari relationship kalian yang hancur itu dan mereka melanjutkan ke relationship lain, si cewek itu yang dibikin jadi kayak ratu gitu, ngerti kan? Jadi kalau di relationship kalian kan dia yang jadi raja gitu, tapi di relationship selanjutnya si cewek yang jadi ratu. Jadi kalian kayak wondering, kenapa gitu, kenapa pas sama gua lu nggak kayak gitu treat gua gitu, padahal gua provide lebih banyak buat elo gitu, buat kebutuhan elo gitu, gua yang membangun hidup elo gitu, ngasih kestabilan dan lain sebagainya. Kenapa lu nggak bisa kayak menghargai atau treat gua kayak lu treat si cewek yang baru ini yang sekarang gitu. Nah, kalian lebih sakit hatinya itu sebenarnya seperti itu gitu ya. Tapi kalian jangan khawatir, kenapa? Karena sebenarnya seperti yang aku bilang, ini sudah di ambang kehancuran. Bahkan beberapa dari kalian, mereka ini bahkan sudah hancur gitu. Nah, hanya tinggal kabarnya aja yang sampai ke diri kalian gitu. Nah, dan hal lain adalah kalian ini juga di accuse, jadi kayak di fitnah lah ya gitu sama si cowok ini, bahwa kalian yang ninggalin mereka kayak in the dark gitu ya. Jadi kayak kalian yang menelantarin mereka gitu, padahal the other way around gitu. Nah, jadi memang cowoknya ini luar biasa banget gitu. Nah, dan bagi kalian yang belum tahu ya, jadi ini mungkin ada agak nggak enak kedengarannya. Jadi bagi kalian yang belum tahu sebenarnya si cowok ini sadly dia udah nggak bisa berubah sejujurnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen ngelihat relationship mereka hancur, ya mereka akan hancur. Tapi to be honest, si cowok ini udah nggak bisa berubah gitu. Nah, jadi itu kayak udah tabiat gitu ya, terlepas dari usia mereka itu udah matang atau belum gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang masih muda nggak bisa mikir gitu ya, tapi kalau dia udah menua gitu mereka bisa berubah gitu. Nah, tapi yang satu ini memang udah nggak bisa lagi gitu. Nah, jadi wanita-wanita di hidup mereka itu memang hanya sebagai apa ya, jadi kayak batu-batu loncatan selanjutnya dan selanjutnya doang gitu. Nah, setelah kalian, mereka juga kayak apa ya, akan nge-treat cewek-cewek lain yang selanjutnya dan lain sebagainya itu sama sebenarnya. Jadi cewek itu kayak nggak punya arti atau nggak punya harga di mata mereka gitu. Nah, jadi oh ya udah, yang satu udah rusak, ya udah gue buang aja, gue cari yang lain. Yang dua udah rusak ya beberapa lama gitu, udah rusak juga, ya udah tinggal gue buang aja ke tong sampah, gue cari yang nomor 3 dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Bahkan sampai 10 mau sampai 100 pun mereka itu seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang keinginan kalian gitu ya, oh gue pengen lihat dia hancur, ya mereka akan hancur gitu. Tapi jangan berharap terlalu banyak, karena si cowok ini memang udah nggak bisa berubah gitu, itu tabiat mereka. Tapi satu hal ya, orang ini juga nggak akan bahagia. Kenapa? Ya karena tabiat mereka itu kembali lagi ke mereka gitu. Orang yang selalu memanfaatkan orang lain dan selalu kayak ngebuang orang lain kayak sampah gitu ya. Kalian yakin deh, hukum alam itu ada gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah tidur. Mereka akan dapat balasannya gitu. Dan orang ini, aku berani jamin ke kalian, mereka nggak akan pernah jadi orang yang benar-benar orang gitu. Ketika saat mereka dengan kalian itu nggak akan pernah gitu. Nah, ya mungkin mereka mau jadi gajah kayak atau mau jadi jerapah kayak ya terserah, tapi mereka nggak akan pernah jadi orang gitu. Jadi nggak pernah bisa mapan atau stabil berdiri di kaki mereka sendiri gitu. Dan mereka akan punya hidup yang amat sangat miserable, yang
bahkan mungkin 10 tahun lagi kalau kalian dengar kabar mereka secara tidak sengaja, terus kalian bahkan akan mikir kayak, yang mungkin bahkan kalian udah muak gitu ya, lihat kayak denger beritanya kayak ya udahlah terserah lah lu mau jadi apa juga gue nggak mau tahu. Kalian udah di state yang seperti itu pun, dan 10 tahun lagi kalian ketemu mereka, kalian pasti kok bisa ya ada orang kayak gitu nggak pernah berubah gitu, jijik banget gitu. Nah ya mereka seperti itu gitu, jangankan 10 tahun sampai tua kayak gitu. Jadi ya itu gitu. Nah ya mereka nggak akan pernah jadi orang gitu, karena mereka yang suka kayak nelantarin dan ngebuang orang gitu. Nah jadi bukan, aku nggak minta kalian untuk bersimpati kepada korban-korban mereka selanjutnya gitu. Nah tapi ya itu, akan ada banyak korban-korban selanjutnya, dan yang salah ini sebenarnya si cowok gitu. Nah karena ada beberapa dari kalian, aku merasa bahwa kalian merasa si cewek ini yang jadi kayak apa ya, siluman rubah gitu ya, jadi kayak nyuntikin, cekokin mantan kalian itu dengan racun-racun yang bikin mereka ninggalin kalian. Enggak, jadi sebenarnya memang yang salah itu si cowok gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian selama ini merasa kayak masih ada kesedihan gitu ya, kayak cowok gue dirampas gitu, padahal enggak, sebenarnya si cowok ini yang memang benar-benar lari sendiri gitu, pakai kedua kakinya dia dengan sadar gitu ya. Jadi memang mereka yang tipenya seperti itu. Jadi kalau masih kalian sayangkan relationship ini, atau misalnya kayak masih kalian sayangkan orangnya udah nggak berada di sisi kalian, jangan gitu. Nah karena nggak ada gunanya gitu. Jadi kalian jangan menghabiskan waktu kalian untuk istilahnya berduka dalam tanda kutip untuk orang yang nggak worth it gitu. Nah jadi jangan gitu. Nah jadi kalian boleh move on, cari apa yang kalian suka, apa yang kalian mau kerjakan dan lain sebagainya gitu, karena hidup kalian sebenarnya penuh kenyamanan gitu. Nah banyak hal-hal baik dan banyak hal-hal bagus dan besar yang bisa kalian lakukan gitu. Nah jadi coba untuk mengalihkan fokus kalian gitu, apa yang udah nggak ada ya udah biarin aja gitu. Nah kalian fokus lagi cari yang lebih baik gitu, karena base kalian harus ingat bahwa base kalian itu adalah Queen of Cups gitu. Nah ya, jadi seseorang yang punya hati yang amat penuh dengan cinta juga akan ketemu dengan orang yang bisa ngasih kalian jumlah cinta yang setimpal gitu. Nah jadi kalian bisa cari orang tersebut gitu. Nah jadi jangan merasa kayak kalian yang mungkin beberapa dari kalian masih punya rasa kayak gue salah apa gitu, gue treat dia salahnya di mana gitu. Nah kalian nggak punya salah gitu. Nah jadi nggak ada yang salah dengan kalian, kalian udah ngasih mereka the best life yang kalian bisa kasih gitu. Dan memang si cowok ini aja yang nggak punya wadah untuk menampung cinta yang kalian kasih gitu. Nah jadi jangan merasa bahwa kalian itu yang salah gitu. Nah jadi nggak seperti itu gitu. Nah jadi pola pikir yang seperti itu, jadi kayak misalnya kayak ada penyesalan atau kayak rasa-rasa sesal atau apa gitu, udah boleh kalian lepasin gitu. Nah kenapa? Karena ini bukan salah kalian sama sekali gitu. Nah dan kalian perlu tahu gitu. Nah jadi jangan merasa kayak kalian kurang baik atau apa gitu, enggak, bukan itu masalahnya adalah di dia gitu. Nah jadi ya itu, aku berharap kalian bisa lepasin beban hati tersebut gitu. Dan ya aku doain semoga kalian cepet dikasih atau dipertemukan dengan orang yang sesuai, yang bisa nyayangin kalian kayak kalian nyayangin orang lain gitu. Nah gitu, karena ya itu, karena ngeselin gitu ya, ngeselin sakit hatinya itu aku ngerti gitu. Nah jadi ya seperti itu gitu. Nah jadi keinginan kalian untuk ngelihat mereka pisah itu ya akan segera terwujud gitu. Nah tapi ya balik lagi seperti yang aku bilang, ada kayak rahasia lain gitu ya. Kenapa? Karena bukan wanita-wanita yang salah di sini gitu. Nah jadi mungkin wanita-wanita selanjutnya itu ada salahnya, tapi tetap lebih besar itu salahnya si cowok. Kenapa? Karena sumber chaosnya itu adalah mereka gitu. Nah jadi seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya untuk part 3 gitu. Jadi aku wish kalian all the best gitu. Semoga kalian cepat dipertemukan dengan seseorang yang memang milik kalian gitu. Nah dan punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah bahkan yang lebih baik daripada yang sudah kalian berikan kepada orang lain, mau si cowok ini ataupun pihak lain gitu. Nah jadi semoga kalian selalu bahagia gitu ya. Jadi semoga kebahagiaan yang sudah kalian kasih ke orang itu dilipat gandakan dan lipatin lagi dan kembali ke kalian gitu. Nah jadi aku akan tutup reading kalian sampai di sini gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.